Halo semuanya, kembali lagi dengan video Bekesah. Baiklah teman-teman sekalian, ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya ya teman-teman ya, yaitu setelah pemberkasan itu ada apa lagi sih teman-teman, kapan terima SK, kapan gajian, terus kapan teman-teman akan bertugas. Jadi pada video kali ini aku akan sedikit berbagi pengalaman, menceritakan perjalanan panjangku ketika lolos CPNS pada tahun 2019. Jadi teman-teman saksikan saja, jangan kemana-mana. Dan untuk yang baru mampir ke channel video Bekesah, jangan lupa ya untuk di subscribe terlebih dahulu, agar aku semakin semangat ya teman-teman ya, untuk berbagi informasi terkait dengan CPNS tahun 2021. Karena subscribe itu gratis ya teman-teman ya. Langsung saja kita ke pembahasannya. Ini yang pertama, aku menjawab pertanyaan dulu ya teman-teman ya, karena masih ada yang bertanya di videoku yang sebelumnya ya. Ini aku akan langsung jawab saja. Akreditasi, Bang, ini akreditasi tahun lulus apa tahun sekarang? Nah, ini terkait soal akreditasi. Teman-teman diminta untuk meminta akreditasi tahun yang sekarang ya teman-teman ya. Karena di tahun 2019 itu juga sama dengan yang tahun 2021 aturannya terkait dengan akreditasi ini. Jadi teman-teman diminta untuk mengumpulkan yang akreditasi tahun yang sekarang ya teman-teman ya. Berarti yang tahun 2021, bukan tahun teman lulus ya. Dan yang selanjutnya ini ada, Kak, bagaimana kalau nama di KTP dan ijazah itu beda? Ini sebetulnya sudah aku bahas di video sebelumnya ya teman-teman ya. Jadi gimana caranya kalau misalkan di KTP dan ijazah itu berbeda? Jadi sekali lagi teman-teman itu ikut yang ijazah ya teman-teman ya, bukan ikut KTP atau KK. Jadi kalau misalkan namanya berbeda dari ijazah dan KTP, nah KTP yang menyesuaikan ijazah teman-teman. Karena untuk proses pergantian itu sangat mudah juga. Kalau di Capil itu kan tidak memerlukan waktu yang lama, apalagi biasanya dari pihak penyelenggara itu sudah kerjasama dengan Capil setempat untuk mempercepat teman-teman yang memproses terkait dengan baik itu pendaftaran atau misalkan mengumpul pemberkasan dengan CPNS tahun 2021 ini. Kapan sih kita terima SK, Bang? Kapan kita terima gaji dan lain-lain seperti itu. Jadi misalkan nih teman-teman yang saat ini sedang bekerja ya, ini juga ada kasus seperti kasusku dulu tahun 2019. Dan kebetulan aku itu bekerja di Honor di Pemda. Nah, ini kan ada pertanyaan, kapan resign, Bang, kalau misalkan kita sudah dinyatakan lulus di CPNS tahun 2021. Nah, pada sepengalamanku dulu, kita itu prosesnya sangat lama sekali ya teman-teman ya. Karena mungkin yang pertama kondisi pandemi, jadi prosesnya itu sangat lama sekali. 2019 itu tes SKD, lalu kemudian di tahun 2020 kalau tidak salah Maret ya, April itu kita baru tes SKB. Jadi jaraknya dari tes SKD sampai dengan SKB itu sekitar 6-7 bulan lah. Jadi masih lama sekali. Dan alhamdulillah waktu itu kebetulan di tempat kerjaku yang lama itu tidak terlalu ribet lah ya. Jadi aku masih dianggarkan di sana. Aku masih bekerja sebagai honor selama full penuh 1 tahun di tahun 2020. Padahal di tahun 2020 itu aku sedang sibuk ya SKB, ngurus pemberkasan dan lain-lain. Seperti itulah. Jadi kalau misalkan teman-teman kondisinya yang sama dan bekerja di tempat yang tidak terlalu ketat lah. Jadi kalau bisa jangan resign terlebih dahulu, karena itu prosesnya cukup panjang teman-teman. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya ini, kapan terima SK? Nah, kalau misalkan SK, jadi aku itu kan hitungannya CPNS tahun 2019 ya teman-teman ya. Karena tes SKD-nya di tahun 2019. Di tahun 2020 itu ada COVID ya, Februari. Itu kan COVID melanda Indonesia. Jadi kita dipending semuanya teman-teman. Dan untuk SKB-nya aku bulan April. Terima SK itu tahun 2020, tanggal 30 Desember tahun 2020. Dan mudah-mudahan untuk tahun ini prosesnya tidak sepanjang itu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan dari pihak BKN sudah mengupgrade ya terkait dengan proses dari baik itu SKB, pemberkasan sampai teman-teman menerima NIP ya, atau menerima SK CPNS. Karena aku kurang lebih 1 tahunan lah teman-teman, dari 2019 dan 30 Desember 2020 baru terima SK CPNS. Jadi bayangkan, jadi itu teman-teman bisa bayangin sendiri lamanya kita menunggu SK untuk CPNS, padahal semua prosesnya udah kita selesaikan.
Lalu kemudian ini juga ada pertanyaan, kapan terima gaji kak? Nah, kalau terkait soal gaji, jadi gaji ini berbarengan dengan ketika kita menerima SK teman-teman. Sebetulnya ketika kita menerima SK, misalkan nih saya pribadi menerima SK itu tanggal 30 Desember tahun 2021. Nah, di tanggal 1 Januarinya itu seharusnya kita sudah menerima SK. Sudah menerima gaji sebagai gaji CPNS ya 80%. Jadi kita itu sebagai CPNS menerima gaji sebanyak 80%. Jadi belum 100% teman-teman. Nah, akan tetapi di kasusku di salah satu kabupaten lah ya, di kabupatenku, akan tetapi kita tidak langsung menerima gaji teman-teman. Jadi 30 Desember itu kita menerima SK, akan tetapi kita baru masuk bekerja itu awal Februari, 1 Februari. Jadi Januari itu kita kosong, dan kebetulan juga aku sudah resign dari pekerjaan yang sebelumnya. Jadi Januari itu aku tidak menerima gaji sebagai honor di Pemda maupun sebagai CPNS. Nah, di gajinya itu pas bulan Februari, tanggal 1 Februari baru digaji sebagai CPNS. Akan tetapi di kasus teman-teman di kementerian, katanya ada beberapa temanku yang bekerja di kementerian, katanya Januari itu sudah langsung gajian. Ketika mereka menerima SK 30 Desember tahun 2020, tanggal 1 Januari tahun 2021 itu mereka sudah menerima gaji. Jadi beda-beda ya teman-teman ya. Jadi tergantung dengan keuangan daerahnya masing-masing ya, mungkin seperti itulah. Nah, setelah itu kita mengabdi sebagai CPNS kurang lebih 1-2 tahun ya teman-teman ya. Dan bayangkan 30 Desember tahun 2021 itu aku menerima SK CPNS. Sampai hari ini tanggal 3 Desember tahun 2021 kita belum menerima SK PNS teman-teman. Jadi kita belum dilantik sebagai PNS. Jadi udah mau 1 tahun ya setelah menerima SK. Karena kalau misalkan menurut aturannya itu 1-2 tahun kita berstatus sebagai CPNS. Setelah itu kita baru akan diangkat sebagai PNS. Nah, akan tetapi untuk kasusku ya ini udah mau 1 tahun, akan tetapi masih belum ada gaung-gaungnya untuk diangkat sebagai PNS. Jadi ya menunggu sih, tinggal menunggu aja kapan kita untuk diangkat sebagai PNS. Yang jelas untuk terkait aturannya itu 1-2 tahun lah. Lalu kemudian selama 1-2 tahun itu teman-teman akan mengikuti latsar, latihan dasar. Kalau yang sebelumnya itu namanya prajab ya. Kalau misalnya di tahun-tahun sebelumnya itu namanya prajab. Akan tetapi untuk tahun 2020 ke atas itu namanya sudah latsar. Jadi latihan dasar. Jadi latihan dasar itu selama 1-3 bulan. Jadi kita akan digembleng ya. Bahasanya kita digembleng sebagai CPNS. Kita akan mengikuti berbagai kegiatan-kegiatan yang telah diselenggarakan oleh panitia penyelenggara. Dan kita juga akan dibagi per angkatan. Kalau misalkan nih di kabupatenku kita ada 9 angkatan. Jadi per angkatan itu prosesnya selama 3 bulan. Dan alhamdulillah untuk saat ini ya, di kabupatenku itu semua 9 angkatan itu sudah selesai semua dalam mengikuti latsar. Jadi kita tinggal menunggu pengumuman lagi kapan kita untuk dilantik sebagai PNS. Nah, berbicara soal latsarnya, ini ada di videoku yang sebelumnya teman-teman. Aku ada mengupload video kegiatan-kegiatan kita di latsar. Silahkan teman-teman cari aja di bawah. Itu latsar CPNS Kabupaten Sambas 2021. Jadi silahkan aja teman-teman lihat di sana. Jadi prosesnya ya kurang lebih seperti itulah. Kita akan dapat materi, kita ada coach kita juga, kita akan dibimbing. Ya kurang lebih seperti skripsi lah. Ketika kita melakukan kegiatan, jadi ada proposal dulu yaitu bab 1, bab 2 sama bab 3. Terus kita terjun ke lapangan ya, ke kantor kita tempat kita bekerja. Setelah itu ada bab 4 sama bab 5-nya, dan kemudian kita presentasikan kembali. Karena kondisi saat ini memang sedang Covid ya teman-teman ya, Covid. Jadi kita latsarnya itu pertemuan ya pas aktualisasi teman-teman. Ketika di terakhir lah, di ujung-ujung sekitar 2-3 hari kita mengikuti diklat. Sebelumnya kita online teman-teman, kita daring. Jadi bentuk pelatihannya itu daring. Jadi ujiannya juga daring. Terus kegiatan-kegiatan lainnya juga dilakukan secara daring. Dan hanya 3 hari kita didiklatkan.
karena dengan alasan COVID-19 ya. Mudah-mudahan untuk teman-teman di tahun 2021 ini terkait soal latsarnya itu sudah bisa lah ya dilakukan di diklat, karena ya kalau menurut aku kalau misalkan daring itu kurang efektif sih, karena kan sinyal terus laptop juga tidak semua orang punya ya, seperti itulah ya. Mudah-mudahan di tahun ini, tahun angkatan teman-teman ini 2021, semuanya sudah normal dan dilakukan secara ya seperti biasalah, tidak daring seperti yang kami lakukan pada tahun ini gitu. Baiklah, mungkin itu dulu yang dapat aku ceritakan terkait dengan proses panjang ketika dari SKD, SKB sampai pemberkasan dan sampai menerima SK. Ya, semoga ini menjadi acuan teman-teman sekalian lah, karena untuk prosesnya itu sebetulnya kurang lebih sama ya, tidak berbeda ya, setidaknya seperti ini. Akan tetapi tergantung lagi dari pihak BKN-nya, karena kondisi 2019 itu, aku ulangi lagi, kondisi 2019-2020 itu sedang COVID. Jadi kami prosesnya dari SKD sampai menerima SK CPNS itu 1 tahun teman-teman. Nah, sedangkan di tahun 2018 itu hanya sekitar 6 bulan setelah pemberkasan, dan teman-teman kita menerima SK-nya ya kurang lebih sekitar 6 bulan. Nah, untuk angkatanku 2019 itu selama 1 tahun. Ya, mudah-mudahan di tahun ini BKD sudah mengupgrade terkait dengan persyaratan atau dan segala macam itu, jadi proses tidak terlalu panjang. Baiklah, segitu dulu. Untuk yang bertanya silahkan bertanya di kolom komentar ya teman-teman ya. Bye bye.